istilah pengetahuan Jawa itu disampaikan contohlah kalau orang yang pinter itu istilahnya jalmo limpat seprapat tamat. Kan itu. Jadi orang yang cerdas, yang pandai itu adalah orang begitu dia melihat, dia udah langsung bisa. Itu jalmo limpat seprapat tamat. Kemudian ada orang dikatakan lantip pamikir, jadi cerdas dalam berpikirnya. Kemudian orang yang pintar secara emosional adalah orang yang lendah manah, grapyak sumana. Setelah kan begitu. Jadi Ya, ya. orang yang pintar merangkul semuanya. Kemudian ada yang mengatakan dia kelendah manah itu kan tidak sombong ya. Jadi orangnya itu baik. Kemudian ada yang istilahnya ora gumendung kumalungkung. Jadi tidak bersombong hati orangnya. Kemudian giri lusi jalmo tan keno ingino. Jadi juga menyampaikan bahwa orangnya itu dia tidak menghina kepada orang yang rendah. Gitu. Orang yang di bawah dia pun dia nggak akan menghinanya. Kenapa? Karena rumput yang biasa kita injak, ketika kita ngomong rumput setinggi-tingginya gunung, itu masih tinggi rumput. Kenapa? Karena ada rumput yang tumbuh di atas gunung. Maka dikatakan giri lusi jalmo tan keno ingino. Ini adalah pepatah-pepatah untuk membuat spiritual orang Jawa ini supaya jadi lebih baik. Segala sesuatu yang disampaikan dalam video ini berdasarkan sudut pandang Nomohayu, ajaran dari leluhur Nusantara. Konten ini tidak ada hubungannya dengan keyakinan suatu ajaran agama, melainkan didasari oleh ajaran kepercayaan leluhur Nusantara. Perlu diingat, setiap suku atau daerah memiliki sudut pandang dan tata cara yang berbeda, sesuai dengan pepatah kami, Desa Mawacara, Negara Mawatata. Terima kasih kepada yang telah bersedia subscribe Nomohayu Channel. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini sebagai upaya menyebarkan dharma kebaikan dan melestarikan ajaran-ajaran leluhur Nusantara. Sudut pandang Rahayu. Jadi kalau Ya, kita mendengar istilah spiritual ini kan menjadi hal yang sangat sering kita dengar di kalangan penghayat kepercayaan ya. Bahkan masyarakat umum pun juga belajar tentang spiritual. Namun banyak hal yang mungkin perlu kita pahamkan kepada rekan-rekan. Sebenarnya spiritual itu seperti apa sih? Apakah spiritual itu suatu hal yang perlu kita pelajari? Apakah spiritual itu suatu hal yang sakral kan gitu, Pak? Nah, tentunya dalam pembahasan ini kita akan lebih perjelas, Pak. Spiritual itu seperti ya, apa? Mungkin Pak Cahyaji bisa mengawali dulu tentang spiritual itu seperti apa sih sebenarnya? ya. Terima kasih Raden Kusuma. Jadi kalau kita bahas ya mengenai spiritual ini kan memang dari bahasa Latin atau istilahnya spiritus atau jiwa ya. Nah, di sini kita memang manusia itu mengenal adanya badan kasar atau kita sebut raga dan badan halus itu yang kita sebut sebagai jiwa. Nah, disinilah akan terjadi suatu penggabungan di mana manusia yang sempurna, manusia yang baik itu berarti dia harus bisa menggunakan raganya dengan baik dan juga menggunakan jiwanya dengan baik. Karena kalau kita bilang cuma raga saja, berarti kan hewan itu kan juga punya raga. Ya, Tetapi jiwanya hewan ini kan tidak memiliki kecerdasan spiritual. Jadi setiap orang kan akhirnya nanti itu berbeda-beda tingkatan spiritualnya. Terus kalau kita ngomong makhluk halus itu mempunyai spirit nggak, mempunyai jiwa nggak? Mereka mempunyai jiwa kan, atau badan halus. Tetapi mereka tidak mempunyai badan kasar atau raga. Nah manusia inilah yang komplit, yang lengkap. Ada badan halus dan badan kasar dan memiliki kehidupan. Nah, kemudian kalau kita ngomong spiritual kadang-kadang salah artikan sebagai suatu agama. Jadi spiritual itu kan bukan agama. Kalau ditanya kamu orang apa? Saya orang spiritual kan itu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu sebenarnya spiritual itu bukan agama gitu loh. Jadi setiap orang yang memiliki agama atau setiap orang yang memiliki kepercayaan itu memiliki namanya spiritual yang berbeda-beda. Nah, spiritual ini berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari
pengalaman pribadinya masing-masing. Ya, berhubungan dengan Tuhan semesta alam, berhubungan dengan kehidupannya, perjalanan hidupnya, cerita hidupnya, keluarganya, ataupun hidup dalam masyarakat. Dan tata cara penyembahan ataupun ritual-ritual yang berhubungan dengan kehidupan dengan sang pencipta alam tadi itu pasti berbeda-beda setiap setiap orang sehingga memiliki tingkatan pun yang berbeda-beda itu. Kalau kita bicara spiritual, apakah dalam kita menjalankan spiritual itu ada konsep dulu atau ada satu teori yang mengajarkan kita untuk menjalankan spiritual? Karena pada umumnya masyarakat itu kan menganggap spiritual itu sesuatu hal yang natural sehingga tidak perlu ada konsep, tidak perlu ada semacam doktrinal ya, semacam doktrin. Artinya artinya mereka itu memiliki satu paham bahwa spiritual itu di luar daripada doktrin-doktrin agama. Nah, itu menurut Pak Cahyaji seperti apa itu? Ya, jadi kalau kita ngomong spiritual itu ada doktrinnya atau tidak, ya itu adalah doktrinnya memang tidak langsung melekat kepada diri pribadi masing-masing. Tapi doktrinnya ataupun ilmunya tetap harus memiliki tatanan yang baik. Karena ketika orang memiliki kecerdasan spiritual, maka itu adalah mencapai puncaknya. Maka dia sudah pasti orang ini memiliki budi pekerti yang luhur. Contoh kalau kita bahas kan sekarang ada istilahnya ada AQ, kemudian ada EQ, kemudian ada SQ ya. Jadinya itu kecerdasan, ada kecerdasan yang berdasarkan intelektualnya, kemudian kecerdasan berdasarkan emosionalnya, kemudian kecerdasan berdasarkan spiritualnya. Nah, di sini harus dimulai dibeda-bedakan. Misalkan nih orang yang pinter nih jago matematika, ya kan, jago fisika dalam pelajarannya, jago menghitung itu, maka dia dikatakan sebagai kecerdasan intelektual. Nah, itu kan baru salah satu aja, salah satu kecerdasan. Nah, kemudian ada kecerdasan emosional, yaitu contohlah orang yang sifatnya dia ramah tamah, dia supel, grapyak, ataupun pandai bergaul. Nah, ini kan suatu pemahaman yang berbeda. Karena apa? Kalau misalnya orang pinter itu kadang-kadang malah susah bergaul, kan gitu. Jadinya kalau udah orang pinter dia seneng bergaul, nah itu hebat. Berarti dia sudah memiliki namanya AQ dan memiliki namanya EQ. Jadi memiliki emosional kecerdasan secara emosional. Nah, bagaimana nih dengan kecerdasan spiritual nih? Kalau kita ngomong kecerdasan spiritual, berarti tolak ukurnya adalah budi pekerti yang luhur. Itu yang menjadikan tolak ukur bahwa orang itu memiliki kecerdasan spiritual atau tidak. Nah, contoh begini, orang itu pinter, kemudian orang itu pandai bergaul. Nah, tetapi ketika dia melakukan suatu tindakan tidak diimbangi kadang-kadang, tidak diimbangi oleh pengetahuan apa? Pengetahuan spiritualnya, tidak diimbangin oleh budi pekertinya, tidak diimbangin oleh hatinya. Sehingga mengakibatkan namanya kan budi serani atau budi yang tidak memiliki tatanan. Misalkan orang, wah saya cerdas nih, saya pinter. Setelah pinter, saya jadi apa? Saya jadi orang kaya. Setelah jadi orang kaya, saya juga banyak teman. Nah, kemudian setelah dia menjadi kaya, banyak teman. Ini kan kalau orang mempunyai kecerdasan spiritual, maka dengan kekayaannya, dengan kecerdasannya akan membuat sesuatu itu bisa lebih baik. Tetapi kalau tidak memiliki suatu kecerdasan spiritual, maka dampaknya apa? Adigang, adigung, adiguno kan gitu. Jadi angkara murka nanti jatuhnya. Jadi orang ini wah dumeh atau wah saya jadi orang kaya ya semau saya dong kan gitu. Jadi saya orang pinter ya semau saya kan begitu. Makanya dikatakan adigang, adigung, adiguno. Jadi menggunakan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Nah ini akan mengakibatkan orang itu mengalami suatu kemunduran nanti pada tiba saatnya gitu. Nah, terkait masalah dari sisi spiritual itu sendiri. Tadi kan Pak Cahyoaji menyampaikan bahwasanya spiritual ini ada kaitannya dengan budi pekerti. Nah, budi pekerti apa yang membuat seseorang itu mengalami tingkatan spiritual? Ya. Jadi kalau kita ngomong budi pekerti seperti apa ya? Budi pekerti
budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang luhur itu yang bagaimana kan begitu? Budi pekerti yang menjalankan suatu keutamaan. Nah, yang menjalankan keutamaan itu yang bagaimana? Berarti dia memiliki namanya prinsip-prinsip dalam kehidupannya. Satu, menjalankan sesuatu hal yang benar, sesuatu yang istilahnya menjalankan norma-norma atau tata susila yang baik. Dan ketika menjalankan itu, dia memiliki tujuan yang baik pula. Nah, kalau misalkan nih saya kasih suatu contoh, ya, contohnya begini. Kalau kita ngomong cerita Ramayana itu kan Rahwana. Rahwana itu kurang kurang kayanya apa, kan gitu. Ya, ya. Nah, Rahwana ini kurang kurang saktinya seperti apa? Kurang cerdasnya seperti apa? Rahwana itu ya cerdas, ya dia hebat secara emosional. Kenapa? Dia bisa mengelola kerajaan yang kaya raya, ibaratnya begitu. Tetapi kecerdasan spiritualnya yang kurang. Kenapa kecerdasan spiritualnya yang kurang? Karena Rahwana dalam ceritanya ketika dia mendapatkan petunjuk supaya hidupnya lebih sempurna lagi, maka dia harus memperistri Dewi Sri Widyawati. Udah tahu kalau Dewi Sri Widyawati itu adalah istri dari Bathara Wisnu. Nah ini kan nggak baik. Dalam arti apa? Nerak Pagerayu. Jadi nerak Pagerayu itu adalah menabrak atau melanggar tuh apa pagar keluarga. Orang yang sudah mempunyai istri, orang yang sudah mempunyai suami itu tidak boleh dilanggar karena istilahnya dosanya besar kan begitu. Jadi si Rahwana ini kalau dia memiliki kecerdasan yang baik, berarti kan kecerdasan spiritualnya dia tidak akan melakukan itu. Nah, tetapi karena dia mengejarnya adalah suatu petunjuk yang tidak dinilai dengan kecerdasan spiritual tadi, maka Rahwana pun tetap mengejar Dewi Sri Widyawati di alam kadewatan dikejar, akhirnya turun di dunia menjadi Dewi Sinto, sampai Dewi Sinto pun juga tetap diculik kan, untuk dijadikan istrinya untuk menjadi kesempurnaannya dia. Nah, disinilah fungsinya kecerdasan spiritual itu. Kalau tidak memiliki kecerdasan spiritual, maka contohnya seperti Rahwana, meskipun dia sudah mendapatkan suatu tataran kehidupan yang tinggi, toh akhirnya dia akan hancur juga karena dia mengejar hawa nafsunya. Nah, itu harus mulai dibedakan. Tetapi kalau dia pinter nih, wong istrinya dia kan juga sudah dewi juga, sudah betari juga, gitu loh. Sudah punya kerajaan juga, udah kaya raya juga, udah cerdas juga. Mau apa lagi kan gitu. Nah, maka sampai seperti itu akhirnya oleh alam semesta dia harus dilebur, dimusnahkan dari alam raya ini. Karena tidak memiliki kecerdasan spiritual tadi. Artinya di sini dari contoh yang diberikan oleh Pak Cahyo Aji tadi bahwa yang dikatakan sebagai kecerdasan spiritual atau bagaimana kita mengembangkan spiritual ini sebenarnya tentang tataran kehidupan ya Pak Cahyo Aji ya. Ya, jadi tataran kehidupan iya, dan tentunya ini adalah pengalaman-pengalaman pribadi yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena ketika manusia ini menjalankan kehidupan, maka tidak lepas dari pengalaman jiwanya, pengalaman spiritualnya. Contoh, misalkan manusia itu, contoh nih, mau melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan kan akhirnya apa? Mendapatkan suatu kebimbangan ketika dia diterima di 3 perusahaan. Ya, Misalkan nih diterima di 3 perusahaan, dia jabatannya manajer semua, kan gitu kan. ya. Gajinya bervariasi dengan fasilitas yang berbeda-beda juga. Akhirnya ini kan jadi bingung nih. Nah, ketika bingung ini kan tentunya apa? Kan tidak bisa dinalar hanya dengan si badan saja. Akhirnya si jiwanya pun pasti akan apa? Akan mencari petunjuk. Petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya mendapatkan suatu petunjuk lewat meditasi ataukah petunjuk lewat mimpi. Nah, disinilah juga fungsi dari kecerdasan spiritual inilah nanti yang akan menganalisa. Kenapa saya harus di perusahaan A? Kenapa saya harus di perusahaan B? Kenapa saya di perusahaan C? Dan dia akan mencocokkan itu dengan apa yang dia terima di dalam mimpinya, apa yang dia terima di dalam petunjuknya. Nah, kalau kita bicara
sumber dari spiritual itu sendiri seperti apa, Pak Cahyo Aji? Nah, sumber spiritual sendiri ya dari badan halusnya manusia itu. Jadi kalau kita ngomong manusia kan ada rasa, kemudian ada cipta, kemudian ada sukma. Nah, jadi kalau kita ngomong perabotnya disampaikan tadi adalah perabotnya badan halus. Kalau kita ngomong badan kan kelihatan. Kalau kita ngomong pikiran, nggak ada yang bisa lihat pikiran. Apa yang saya pikirkan, apa yang Raden Kusuma pikirkan, orang nggak lihat, Ya, ya. gitu kan? Kemudian rasa, rasa itu rasa orang ini misalkan ini seneng, rasa orang ini benci. Itu kadang-kadang kalau ditutupi dengan senyuman yang manis itu nggak kelihatan juga loh bahwa dia itu seneng, apakah dia itu benci, ya repot kan itu. Betul. Contoh lah ini apa ada perempuan dia seneng karena kayanya atau seneng karena orangnya. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh hati perempuan Ya, itu ya, seperti ya. apa kan gitu. Jadinya kan itu adalah rasa. Kemudian kalau kita ngomong adalah jiwa ya atau sukma. Nah, inilah yang dikatakan sebagai sama halnya sebagai hati. Ya, hati atau pertimbangan tadi ataupun juga dikatakan sebagai yang menumbuhkan nantinya seperti terjadinya budi pekerti tadi. Pertimbangan-pertimbangan yang membuat kehidupan kita jadi lebih baik. Contoh kalau kita ngomong, loh itu bagaimana dengan cara kerja otak? Ya, otak ya tetap bekerja dengan baik. Tapi kalau kita ngomong bahwa orang yang tidak waras, ya kan orang gila, itu kan juga punya otak, Ya, kan ya. itu kan. Tetapi dia tidak bisa menjalankan dengan baik secara psikologinya. Tuh. Terus kemudian orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi, tetapi psikologinya bermasalah, berarti jiwanya juga bermasalah, gitu kan? Jadi itulah yang ada beberapa penyakit-penyakit psikologi kan juga itu menggambarkan bahwa di dalam badan yang sehat, tentunya pun jiwanya pun juga harus sehat. Di dalam kita belajar spiritual nih, Pak. Kalau saya sering ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan penghayat ya, Ya, mereka itu kan banyak hal yang dibahas. Salah satunya adalah tentang struktur fisik diri manusia, bagaimana manusia itu terbentuk. Yang dikatakan bahwa manusia itu terdiri daripada material, kemudian terdiri dari atom. Hal itu yang terus dibahas sama mereka terkait tentang spiritual. Apakah hal-hal seperti itu juga masuk dalam kawrus spiritual sendiri tuh Pak Cahyo Aji? jadi kalau misalkan spiritual yang dipelajari itu misalkan kita ngomongnya dengan jiwa, jiwa ini kan ibaratnya ya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi kalau kita ngomongnya adalah bentukan-bentukan ion atau bentukan sel atau bentukan atom, kemungkinan besar kan masih bisa ditelaah dengan adanya alat-alat teknologi yang modern. Partikel-partikel itu kan masih bisa dilihat dengan teknologi yang modern. Tetapi kalau kita sudah belajar mengenai ilmu jiwa, ini kan bagaimana si jiwa ini itu akan menjalankan si kehidupan itu. Jadi dalam arti perilakunya. Dalam kalau kita bahas di dalam ilmu pengobatan tradisional Cina itu namanya Shen. Shen itu adalah juga yang mengatur atau semangat tadi yang mengatur jiwa dari manusia. Itu kalau dalam pengobatan ilmu pengobatan Cina. Tetapi kalau kita ngomong dalam pengobatan Jawa, yaitu adalah eh, badan halusnya. Ini badan halus saya ini badan halus yang memiliki tatanan budi pekerti yang baik ataukah memiliki tatanan budi pekerti yang tidak baik. Makanya dikatakan sebagai level dari spiritual tadi. Maka ada orang bilang, wah itu orang berbudi bawa leksono kan begitu kalau orang Jawa. Jadi berbudi bawa leksono itu ya sudah memiliki budi pekerti yang luhur dan dia mampu untuk menjalankan dengan baik sehingga orang akan menyegani atau disegani oleh orang-orang di sekitarnya ataupun orang yang mengenalnya. Kalau kita lihat nih Pak, bahwa dalam ajaran leluhur kita, leluhur Nusantara ini kan lebih cenderung kepada bagaimana manusia itu mengolah spiritualnya ya Pak ya.
Ya, daripada hanya sebatas fisik kan. Walaupun memang fisik itu juga penting gitu loh. Tapi kalau kita lihat daripada rekan-rekan semua yang belajar tentang ajaran leluhur itu pasti tidak jauh dengan yang dikatakan sebagai spiritual itu sendiri kan gitu loh. ya, Nah, terkadang mereka itu melakukan suatu hal-hal yang kita sebut sebagai laku ya untuk menumbuhkan sisi spiritualnya. Sebenarnya relevansinya apa sih Pak antara laku-laku, puasa, kungkum dan segala macam itu dengan pertumbuhan daripada spiritual manusia itu sendiri, Pak Cahayaji? yang paling utama adalah pengendalian diri tadi. Satu, pengendalian diri, bagaimana mengendalikan rasa atau mengendalikan suatu keinginan. Nah, keinginan ini mulai diarahkan untuk keinginan-keinginan yang baik. Karena apa? Contoh nih, dengan adanya panca indera masuk. Dengan panca indera masuk, itu kan akan terekam oleh sistem otak kita dan kemudian akan menimbulkan suatu tindakan. Nah, tindakan ini kan karena adanya rasa tadi kan. Nah, bagaimana ini kecerdasan spiritual ini mengolah? Contoh nih. Wah, itu ada mobil bagus, ya kan? Wah, mobilnya mobil bagus. Begitu ini ada suatu keinginan, karena dia tidak memiliki kecerdasan spiritual, maka rasanya lah yang main. Wah, sudahlah, gampang aku besok aja beli itu mobil itu ke bank nih. Nanti kredit lah, kan seperti itu. Nah, itu adalah apa? Itu adalah keinginan dari rasa. Padahal dia punya tanggung jawab, yaitu contohnya adalah uangnya harusnya untuk menyekolahkan anaknya. Nah, ini kan suatu kecerdasan dari spiritualnya. Kalau kecerdasan spiritualnya bagus, maka dia akan menimbang. Oh, saya kalau beli mobil hanya untuk bergaya saja. Tapi kalau misalkan saya buat uang itu untuk menyekolahkan anak saya, maka anak saya akan jadi orang yang hebat. Nah, ini kan yang kita harus pelajari. Kalau misalkan mau beli ya boleh, tapi kan nggak harus ngutang. Kalau emang punya duit mampu ya silakan. Tapi kalau belum mampu ya prioritaskan yang penting. Nah, itu merupakan level spiritual yang berbeda gitu. Jadi kalau yang dijelaskan oleh Pak Cahayaji ini artinya spiritual ini lebih kepada kebijaksanaan ya Pak ya? Ya. Atau ada yang hal yang lain? Ya, jadi itu kan salah satu saja. Jadi spiritual itu pasti akan menyangkut dalam berbagai aspek. Jadi ketika melakukan suatu tindakan itu pasti ada kenapa saya melakukan tindakan seperti ini. Terus kemudian apa yang saya peroleh? Jadi dalam pelaku-pelaku spiritual itu dia akan mengambil nilai-nilai intisari yang dia kerjakan. Itu namanya katakan, oh itu orang itu spiritualnya udah tinggi tuh. Kan gitu kan ada orang bilang, oh itu spiritualnya masih masih di bawah. Orang itu spiritualnya dia udah tinggi karena dia mulai apa? Mulai mengerti nih. Oh, untuk tujuan-tujuan yang baiknya seperti apa dan strateginya pun juga memiliki strategi yang baik untuk mencapai suatu keinginannya. Nah, contoh ketika kita ngomong ketika perang Baratayuda ya dalam cerita pedalangan Jawa. Ketika Abimanyu yang sebenarnya sudah mengalahkan pasukan Kurawa, terus kemudian pasukan Kurawa menyerah, tapi hanya menyerah bohongan sehingga ketika Abimanyu meletakkan senjatanya, tiba-tiba dipanah dari belakang oleh Jayajatra dan akhirnya Abimanyu mati kan gitu. Nah, oleh karena itu kan akhirnya kan si Arjuna ingin membunuh Jayajatra. Tapi Jayajatra ini kan disembunyikan di mana tidak tahu sehingga si Kresna lah membuat suatu strategi yaitu merupakan kecerdasan spiritual supaya tercapai supaya perang ini berjalan dengan baik tujuannya supaya tercapai. Nah, akhirnya si Arjuna disuruh kalau memang tidak bisa membunuh dalam satu hari kan disuruh mati obong atau memati dengan bakar diri. Nah, ketika pas mendekati sore maka ada mendung gelap oleh Kresna, disitulah daya dari kekuatan alam semesta. Kresna bisa memohon kepada Tuhan sehingga gelap. Kemudian disampaikan bahwa Arjuna mau mati obong supaya apa? Supaya si Jayajatra keluar. Nah, Jayajatra tadi kan tidak memiliki kecerdasan spiritual. Kenapa dia Arjuna dibiarin aja kan udah dia berhenti di dalam kamar saja ibarat di dalam gedung aja udah pasti mati kok ibaratnya begitu. Kenapa dia harus melihat? Melihat apa? Melihat kematian dari
Arjuna yang padahal tadi hanya teknik strategi aja. Karena Ya, itulah tahu bahwa Jayajatra ini nggak sabaran. Akhirnya Jayajatra kan melihat dari jendela. Itu kalau kalau cerita pedalangan Jawa. Sehingga ketika mendapatkan kode dia keluar dan melihat dari jendela, maka dipanahlah si Jayajatra. Akhirnya terjadilah kematian dari Jayajatra. Nah, kemudian kepalanya Jayajatra itu pun juga diterima oleh bapaknya Begawan Sempani dan dikasih pusaka dan akhirnya masih dalam ceritanya masih bisa berperang dengan ciptanya Begawan Sempani. Begawan Sempani ini suatu orang yang sangat sakti ibaratnya. Apa yang dia sampaikan maka dicipta hidup Jayajatra kepalanya hidup dan membunuh banyak prajurit. Nah, disitulah kecerdasan si Kresna karena si Kresna ini akhirnya mengajak Begawan Sempani untuk bercerita loh, bahwa disampaikan bahwa Brahmana itu harus jujur. Begawan Sempani iya kan begitu. ya, Nah, makanya ketika Begawan disampaikan dia harus jujur iya dan Begawan Sempani juga orang yang sakti iya kan begitu iya terus kan misalkan bisa menghidupkan Jayajatra iya. Makanya Begawan Sempani juga ditanya nih kalau misalkan begitu namanya sudah jujur, berarti apa yang disampaikan harus benar kalau kamu begawan yang benar kan begitu. Nah, ditanya kalau di dunia ini ada dua, yaitu ada siang, ada malam. Jawabannya begitu. Kemudian ada sakit, kemudian ada sembuh. Kan begitu. Nah, kemudian ada hidup, dia jawab ada mati. Maka akhirnya apa? Akhirnya matilah si Jayajatra karena apa si ciptanya tadi tidak boleh mengatakan mati. Kalau mati si Jayajatra benar-benar mati. Nah itu makanya itu karena kecerdasan dari Kresna dalam memiliki strategi. Jadi kalau orang memiliki kecerdasan spiritual itu sebenarnya kecerdasannya sudah lebih menyeluruh, baik secara emosional dia pinter, baik secara intelektual dia juga pinter gitu loh. Tetapi belum tentu nih orang yang pinter intelektualnya, emosionalnya pinter, spiritualnya juga pinter. Itu. ya. Jadi kembali ke dalam ajaran leluhur kita nih, Pak. Kalau kita bicara spiritual dari sisi ajaran leluhur kita terkait dengan obrolan dari rekan-rekan yang ada saat ini nih, Pak. Bicaranya kan terkait tentang kesadaran. Nah, apakah tadi yang disampaikan oleh Pak Cahyaji itu salah satu juga bentuk daripada kesadaran itu sendiri ya, Pak Cahyaji? Ya, jadi kalau di dalam istilah pengetahuan Jawa itu disampaikan contohlah kalau orang yang pinter itu istilahnya jalmo limpat seprapat tamat. Kan itu. Jadi orang yang cerdas yang pandai itu adalah orang begitu dia melihat dia udah langsung bisa. Itu jalmo limpat seprapat tamat. Kemudian ada orang dikatakan lantip pamikir, jadi cerdas dalam berpikirnya. Kemudian orang yang pintar secara emosional adalah orang yang lendah manah, grapyak sumana. Setelah kan begitu. Jadi Ya, ya. orang yang pintar merangkul semuanya. Kemudian ada yang mengatakan dia kelendah manah itu kan tidak sombong ya. Jadi orangnya itu baik. Kemudian ada yang istilahnya ora gumendung kumalungkung. Jadi tidak bersombong hati orangnya. Kemudian giri lusi jalmo tan keno ingino. Jadi juga menyampaikan bahwa orangnya itu dia tidak menghina kepada orang yang rendah. Gitu. Orang yang di bawah dia pun dia nggak akan menghinanya. Kenapa? Karena rumput yang biasa kita injak, ketika kita ngomong rumput setinggi-tingginya gunung, itu masih tinggi rumput. Kenapa? Karena ada rumput yang tumbuh di atas gunung. Maka dikatakan giri lusi jalmo tan keno ingino. Ini adalah pepatah-pepatah untuk membuat spiritual orang Jawa ini supaya jadi lebih baik. Nah, begitu udah masuk ke sana, maka dia memiliki namanya kecerdasan spiritual lagi. Contoh begini, ada dikatakan orang yang sumindi gunung ngarepake samudra loyo. Dalam arti sumindi itu adalah bersandar. Bersandar kepada gunung. Sesuatu yang kokoh. Bersandar kepada alam semesta. Bersandar kepada kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan ngarepake samudra loyo. Jadi dia berpandangan luas seperti samudra.
dia akan menjalani kehidupan yang luas seperti samudra. Sehingga apa? Sehingga pemikirannya ini akan memiliki banyak sudut pandang untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Dan sudah memiliki suatu kekuatan, dia istilahnya apa? Berpasrah kepada Tuhan bahwa yang saya kerjakan, saya sudah berusaha semaksimalnya untuk sesuatu yang baik, sehingga hatinya selalu pas. Hatinya tidak was-sumelang, ora was-sumelang atau tidak khawatir karena sudah percaya akan kekuasaan yang Maha Esa. Nah, disinilah orang istilahnya urepe ngelakon ini tansah pas atau tansah sesuai dengan yang dijalani, tidak ada rasa khawatir apapun. Pokoknya dia berjalan, ya dia berusaha semaksimalnya. Nah, itu adalah suatu filosofi atau filsafat dari Jawa untuk membuat spiritualnya orang itu jadi lebih tebal istilahnya. Ya, bagaimana Pak hubungannya dengan kesadaran itu sendiri, Pak? Karena rata-rata orang yang belajar tentang spiritual itu kan ngomongnya bab kesadaran, kesadaran, kesadaran kan seperti itu, Pak. Saya Haji. Ya, nah kalau kita ngomong nih, mereka dikatakan itu sadar itu dalam arti kan memahami apa yang dia kerjakan, istilahnya kan dia tahu kesadaran spiritualnya udah sampai sana belum. Nah, kalau misalkan kesadaran spiritualnya tidak sampai sana, tentunya pertimbangannya pun juga tidak menyampai ke sana. Ataupun istilahnya pengetahuannya belum terbuka. Nah, kesadaran ini akan terbuka kan dengan apa? Dengan adanya pengetahuan yang cukup. Kemudian dengan ketajaman dari hatinya, dengan kebijaksanaannya, dengan ketentraman hatinya, keheningan pikirannya, kemudian dengan tujuan kehidupannya yang untuk menuju kerahayon ataupun kesempurnaan. Orang ini barulah kesadarannya akan menjadi lebih baik. Nah, kalau misalkan kesadarannya hanya masih sebatas oleh kesenangan, dalam arti kesenangan aja, ini ibaratnya kan mengejar namanya hawa nafsu atau rasa saja. Tetapi kalau kesenangan ini juga berdasarkan ketentraman, kesenangan ini juga berdasarkan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik bagi hidupnya dan keturunannya atau keluarganya ataupun alam semesta, itu jauh lebih baik lagi tingkat kesadarannya.